Kalau seneng jangan cuma melihat, cari rumahnya. Aku cari rumahnya, kan ada di alamatnya. Ya. Aku sering bikin puisi. Waktu itu aku punya radio di Radio Continental. Nah, setiap malam Senin aku baca-baca puisi buat dia. Modalnya puisi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Ada video menarik lagi nih. Video Mbak Sujiwo Tejo yang ngebahas soal perempuan. Beliau mengajak kita untuk memahami apa sebenarnya arti perempuan baginya. Yuk kita ikutin pemikiran beliau yang ringan tapi syarat makna tentang perempuan, cinta, dan kebijaksanaan hidup. Gas! Bumi konjang-kanjing, langit kelap-kelap, tonler kincanging. Alkisah, inilah hari yang ditunggu-tunggu dalam Perang Baratayuda, yaitu hari ke-17. Apa itu Baratayuda, perang antar saudara yang akan dialami oleh seluruh manusia di muka bumi dari dulu hingga sekarang. Entah karena warisan, entah karena pengaruh, entah karena perbedaan agama dan lain sebagainya. Hari ke-17 perang Baratayuda. Kresna menjadi kusirnya sang Arjuna. Deng 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 deng. Arjuna, aku hentikan kereta bukan karena kamu takut menghadapi kakak kandungmu yang kini jadi pahlawannya musuh. Tapi kakakmu sudah turun, segeralah turun, menyembahlah kamu. Menyembah. Arjuna menyembah. Sama Akorno, aduh adekku, kita sama-sama anak dari Kanjeng Ibu Kunti. Ya. Tapi aku tidak bisa berpihak ke Pandawa karena yang merawatku dan membesarkanku adalah Kurawa. Ibu dalam pengertianku bukan perempuan yang melahirkan, tapi perempuan yang merawat dan membesarkanku. Aku dibesarkan oleh Kurawa. Berdirilah adekku, berdirilah. Ayo, kita berhadapan lelaki sama lelaki. Kita bikin Ibu Dewi Kunti bangga melihat anak-anaknya menjadi kesatria dan kesatria. Akhirnya perang. Oh, Arjuna. Kata Kresna, kita tidak usah menambah-nambah waktu lagi. Makin banyak korban nanti. Lepaskan panah pamungkasmu, Pasupati. Arjuna, lepaskan. Kamu ingin menjadi raja. Menjadi raja itu langkah kesekian. Tapi orang tidak akan pernah menjadi langkah ke-1000 kalau nggak ada langkah pertama. Langkah pertama, panahlah kakakmu. Baru kau akan bisa berikutnya, langkah berikutnya sampai menjadi raja. Terima kasih. Yeah. Oke, baik, kali ini tidak sendiri Mbak Tejo. Ada rekan sejawat sahabat Mbak Tejo di Q&A. Ada Bang Henry Satrio, tepuk tangan Bang Henry. Shirley Anavita. Halo Mbak. Kang Maman. Oke, langsung saja saya kasih waktu untuk Kang Maman. Saya tadi langsung merinding ketika mendengar Soldier of Fortune karena di Purple saat itu lagi edan-edannya dan bapak saya yang tentara sangat mengagumi dan suka dengan Soldier of Fortune itu. Jadi begitu masuk aja saya udah merinding. Berkaitan dengan ibu, bagaimana memainkan sosok Drupadi? Dan buat saya itu salah satu sosok yang paling berat dalam pewayangan. Drupadi adalah perempuan dengan suami 5. Pandawa semua adalah suaminya. Saya pernah nerbitin buku itu dan saya terbitin sendiri. Satu-satunya buku dari 25 buku yang aku terbitin sendiri. Karena aku nggak tahu mau ada penerbit yang menerbitkannya atau enggak. Tapi ada rencana aku terbitin kembali. Saya cenderung yang Henry. Saya cenderung di antara para dalang, saya cenderung yang Drupadi menikahi 5 sebenarnya untuk mengcounter bahwa hanya pria yang boleh poliandri. Poligami. Poligami. Di situ aku melukiskan bagaimana cara Drupadi menghadapi Puntadewa. Sebagai perempuan yang menghadapi Puntadewa, aku harus melangkah langit. Ketika dia menghadapi Bima yang gagah, dia lain lagi. Kita langsung serahkan kepada perempuan Shirley. Silahkan, Shirley ke Mbah Tejo. Dari segmen pertama sampai kedua, Mbah, Shirley itu kayak ngeliat sisi lain dari Mbah Tejo di Q&A. Jadi pertanyaan Shirley, apa arti perempuan bagi Mbah Tejo kalau begitu? Oh, aku membuat lagu hampir 120-an, belum ada apa-apanya kalau dibandingin Narto Sabdo 400-an. Aku baru 123. Semua tentang perempuan. Aku akan ngomong ke Kang Maman. Kang Maman, sorry, jujur.
Berapa kali benar terhadap istri dan berapa kali harus minta maaf walaupun benar. Nah, gitu, Pak. Gitu loh. Ya. Kang Maman Kita itu benar, ya? tapi kita yang harus minta maaf. Ya, nggak apa-apa, itu kan bentuk Dan ini pengabdian harus ya. ini ada menteri pemberdayaannya. Gitu loh. Mungkin nanti kita akan undang ya Menteri Pemberdayaan Iya, Perempuan iya, ya. betul. Tapi Nah. gini, Joe, saya setuju juga sama Mbah Sujiwo Tejo ini. Bukan karena masalah perempuan dan laki-laki ya. Jadi begini memang, kenapa ada aturan yang mengatur perempuan di agama? Karena perempuan itu memang super power. Dia bisa semua. Yang laki-laki bisa, perempuan bisa. Makanya perlu ada aturan. Jadi betul memang luar biasa perempuan ini. Jadi kalau kemudian perempuan ini luar biasa, agak aneh juga kalau mereka minta kita, tolong dong kita diberdayakan. Bahkan ada idiom yang sangat terkenal itu ladies first. Emang Anda itu udah first. Apa yang bikin Bang Henry Satrio itu penasaran dengan Mbah Tejo? Kira-kira melihat sosok Mbah Tejo ini dari sudut pandang pengamat politik gimana ya untuk negeri ini? Kalau Mbah Tejo itu melebihi politik di Indonesia. Bahkan menurut saya, abstrak dari politik di Indonesia itu sudah diwakili oleh Mbah Tejo. Maksudnya gimana? Mbah Tejo itu kan penghasil karya-karya abstrak yang lebih berguna buat kehidupan ini. Beberapa quote-quotes yang terkenal itu sudah disampaikan. Puncak orang jatuh cinta itu adalah sama-sama merindu tapi tidak bertemu, kalau nggak salah begitu. Pada jarak yang berjauhan. Itu kan luar biasa abstrak tapi kuat maknanya. Kalau politik ini kan... Jadi kalau melihat Mbah Tejo cocok nggak sih jadi politisi atau cocoknya jadi seniman aja? Enggak, udah begini aja lah. Malah saya ada pertanyaan, Mbah. Mbah, waktu nembak sang istri, menyatakan cinta, itu bebelit atau to the point, Mbah? Mbah jangan ngeliatin ke saya kayak gitu, Mbah. Aku punya teman jurusan elektro Nah. di Bandung. Terus aku nggak suka sama dia. Cowok. Suatu hari dia tuh asisten harus menjaga ujian mekanika teknik di jurusan arsitektur. Dia sakit. Dia minta tolong aku. Aku jagalah kan, kalau setiap dulu waktu jaga sebelum ujian kan dilihat apa? Kartu KTM. Set. Terus ada yang manis satu ini namanya Rosana ini. Oh. Terus aku sangat dipengaruhi oleh Waljina, guru-guru. Oh. Yen seneng ojo mung mandeng golek ono ngendi omahe ya. Kalau seneng jangan cuma melihat, cari rumahnya. Aku cari rumahnya, kan ada di alamatnya. Ya. Aku sering bikin puisi. Waktu itu aku punya radio di Radio Continental. Nah, setiap malam Senin aku baca-baca puisi buat dia. Modalnya puisi ya. Nah, terus. Oh kekasihku, aku masih ingat. Cincinku kolong langit, emas kawin dari penyair. Diserahkannya ketika malam, kelap-kelip bintang dan langit warna ultra. Tetapi, walau cincinku kolong langit, cincinku kolong langit. Jadi sampai sekarang aku nggak pakai cincin kawin. Ini dari Gusmus, ini dari Buya Sakur. Karena cincin kawin bagi aku itu apa? Cincin kawin adalah kolong langit. Ketika kemarin ada rame-rame soal PSN yang calon anak buahnya Pramono nanti di DKI, bukan mau undang-undang perkawinan. Oh ini gimana? Oh udah, aku ketawa. Kalian nggak merasa malu perkawinan dijaga oleh undang-undang? Nggak merasa malu perkawinan dijaga oleh peraturan gubernur? Terus siapa yang menjaga pernikahan? Yang menjaga pernikahan kita adalah cinta. Baik. Belum selesai. Oh, belum Fokus itu gimana tadi? Itu nembaknya gimana tuh jadi? Ya nggak ada nembaknya karena kita... Terus gimana caranya dia tahu kalau Tadi abang- jawabannya dengan puisi yang membuat Rosana Iya. lulu. Mantra cintanya itu. Sampai dia ngirim tumpeng ke itu. Tapi nggak pernah aku ngomong bahwa aku cinta. Nggak. Tapi aku pernah punya prinsip, Kang Maman, Sherly ya. Bukan laki-laki kalau belum pernah membawa lari perempuan. Oh, Karena maraton, jogging maksudnya Bukan, jogging. aku membawa Jogging lari bareng. istriku, karena orang tuanya nggak setuju. Kenapa Kalau nggak prosesnya Aku nggak ada kerjaan. Ketika ditanya kerjaanmu apa, aku bingung. Aku jawab aja budayawan. Bingung kan orang tuanya waktu itu. Orang tuanya orang bisnis. Karena aku memang nganggur. Nganggur. Terus bawa lari anak orang. Bawa lari anak orang, tapi aku titipin di temennya di Bandung. Jadi nggak tidur sama aku. Aku bukan sok suci. Hidupku
hidupku, tapi orang tuanya di Cilegon. Ngasih utusan dan akhirnya bisa kawin. Aku nggak punya duit, nggak punya apa, gimana ya? Aku bikin pertunjukan teater di Bandung. Temanku itu banyak di Bandung, Jo. Tapi bukan ITB temanku yang banyak, malah di IKIP. Jadi jurusan-jurusan teater itu, di Unpad, jurusan film. Itu ngedukung semua, Jo. Bikin teater. Ngedukung semua, ada yang kostum, ada yang nyetrikain kostum, ada yang semuanya gratis. Rumentang siang, Rumentang siang, ya. Gedungnya digratisin. Itu mas kawinku. Terus aku dikasih tahu ulama, sekarang jadi duta besar Lebanon, Kosin Gumaidi. Pak Kosin, boleh nggak ini jadi mas kawin? Nggak bisa, mas kawin nggak bisa jasa, harus benda. Kerikil aja boleh. Kalau kamu miskin, kerikil aja boleh. Nggak kurang akal pertunjukan Mbah, itu. jangan ngajarin Mana mau. nanti laki-laki atau perempuan nggak bermodal dong, Mbah. Loh, tapi faktanya daripada Masa dikasih kerikil? enggak ininya kata Pak Gosin. Yang penting benda. Ya udah. Teater tadi kita potretnya aku jadiin mas kawin di masjid. Ini mas kawinnya. Habis itu aku dibantuin teman-teman di Jalan Gaga. Untuk dikasih garasi Gaga dekat. Gaga Rimang. Dikasih Yang arah garasi. RDU sana. Selama 6 bulan aku tidur di garasinya orang. Nah, setelah kemudian sedikit Makanya saja. aku bingung lihat anak-anak sekarang, nggak tahu kalian Kenapa? termasuk anakku. Kenapa nggak nikah? Belum punya rumah. Masih terlalu banyak planning di sini. Nikah aja. Tuh, nikah aja. Saya setuju, mudah-mudahan Shirley dengar. Baik, kita jeda. Oke, sekian dulu video yang dapat kita tonton bareng-bareng nih. Semoga video barusan maknanya dapat tersampaikan. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini biar nggak ketinggalan updatean video terbaru lainnya. Sekian dulu, bye-bye.